semuanya, selamat datang di video Bit Academy yang membahas tentang sejarah uang kertas. Kenapa kita ngebahas uang kertas? Karena seperti yang aku bilang di live slideshow penjelasan inflasi di Discord community-nya Bit Academy, aku mengatakan bahwa jika kalian ingin masuk ke dunia cryptocurrency, kalian harus mempelajari apa itu inflasi, sejarah uang kertas, dan ilmu ekonomi lainnya. Karena uang kertas sangat erat hubungannya dengan cryptocurrency. Oleh karena itu langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu sejarah uang kertas. Kalian pasti tahu nih, zaman dulu banget kalau kalian mau melakukan transaksi itu menggunakan sistem barter. Kenapa? Ya karena nggak ada uang, nggak ada alat tukar. Jadi kalau kalian mau beli ikan, kalian harus tukar sama beberapa buah apel. Atau kalau kalian mau beli beras, kalian harus tukar sama kayu kalian. Tapi itu sulit banget karena susah untuk menemukan barang yang setara value-nya dengan yang mau kita tukarkan. Atau adil untuk semua orang. Kalau kalian mau beli kerbau pakai kayu, nggak semua orang mau kayu punyamu. Dan nggak semua orang mau kerbau punyamu. Ya nggak sama nilai atau value-nya. Nggak mungkin dong kalian tuker pakai kaki kerbaunya aja, yang ada mah mati tuh kebo. Jadi susah menemukan barang yang setara nilainya atau value-nya untuk dibarter. Akhirnya di seluruh dunia disepakatilah emas dan perak sebagai currency atau alat tukar. Kenapa harus emas dan perak? Karena semua orang saat itu setuju bahwa emas dan perak adalah barang yang berharga dan emas adalah zat yang tidak bisa dihancurkan. Walaupun dengan api terpanas sekalipun. Emas bisa meleleh, bisa berubah bentuk, tapi emas tidak bisa hilang dari bumi ini. Dan juga emas adalah barang yang langka, susah ditemukan. Jadi menurut semua orang di zaman itu, ini adalah benda yang tepat untuk menyimpan kekayaan seseorang. Kenapa harus emas atau perak? Kenapa nggak nikel gitu? Karena nikel bikin iritasi kulit, jadi nggak mungkin alat penyimpan kekayaan berbahaya buat kita. Terus kenapa nggak pakai tembaga? Karena tembaga adalah barang yang sangat banyak adanya di dunia ini, atau stoknya banyak banget. Jadi gak mungkin dong masa tempat penyimpan kekayaan disimpan di benda yang mudah ditemukan. Nanti semua orang bisa punya dong. So yang paling tepat adalah emas karena dia langka, susah ditemukan, dan tidak berbahaya buat kita. Dan akhirnya emas dan perak ini menjadi currency pertama di dunia. Setelah emas dan perak menjadi currency pertama, ekonomi dunia langsung maju. Berkembang pesat banget lah pokoknya. Karena proses jual beli atau transaksi menjadi mudah. Otomatis peradaban menjadi semakin maju. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa ada uang kertas? Padahal kan emas dan perak ini adalah currency yang udah gila bagus. Karena emas dan perak berat, susah dibawa kemana-mana. Bayangin deh, kalian beli mansion di Amerika dan kalian sekarang di Indonesia. Betapa beratnya emasnya tuh. Jadi susah lah, udah gitu rawan dicuri lagi. Nah, datanglah sebuah ide yang sangat-sangat keren dari negeri Cina. Spesifiknya dinasti Tang. Dia membuat sistem yang bernama kertas hutang atau IOU. Jadi dialah yang membuat uang kertas pertama nih. Ya mungkin karena negara Cina itu negara yang pertama kali menemukan kertas. Jadi masuk akal ya. Sistemnya waktu itu gini, kita bisa tukar beras, kayu, dan barang lainnya ke bank di sana. Dan kita akan mendapatkan kertas yang bertuliskan kita punya barang itu. Jadi mudahnya kayak sertifikat gitu lah. Sertifikat bahwa kita punya barang itu. Jadi bawa barangnya nggak usah ribet-ribet, tinggal bawa kertasnya aja. Barulah masuk ke Eropa dan namanya berubah menjadi bank notes. Jadi di Eropa, bank sentral saat itu banyak banget yang mengeluarkan bank notes ini. Sistemnya sama, jadi kayak tempat penyimpanan barang gitu. Tapi nanti kita bakal dikasih kertas. Sama kayak yang aku bilang tadi, kayak sejenis sertifikat gitulah mudahnya. Tapi bedanya ini emas ya, bukan barang. Jadi kertas ini berharga, bukan hanya sekedar kertas, tapi bernilai emas. Ngerti dong maksudku apa? Jadi hebatnya dia itu nggak berat. Kalau kita bayar pakai emas kayak dulu-dulu sebelum adanya banknotes ini, berat tuh bawa emas kemana-mana. Tapi dengan adanya banknotes ini jadi tinggal bawa kertasnya aja untuk belanja. Tapi bank hanya boleh membuat banknotes ini dengan catatan emasnya harus ada. Jadi kalau emasnya nggak ada, bank tidak diperbolehkan untuk mencetak banknotes. Jadi emasnya emang harus ada. Sampailah pada tahun 1971, Presiden Amerika pada saat itu yaitu Richard Nixon mengatakan bahwa mulai hari itu The Fed atau Bank Sentral Amerika mencetak uang tanpa di-back oleh emas atau perak lagi, tapi dengan angin. Gimana tuh maksudnya dengan angin? Maksudnya dengan angin itu tanpa di-back oleh apapun, benar-benar tanpa emas dan tanpa barang apapun. Jadi benar-benar Amerika bisa cetak uang tanpa di-back oleh apapun. Jadi terserah lah mereka mau cetak uang berapapun. Jadi di-back oleh kepercayaan kita aja. Kita percaya The Fed bisa mengontrol perekonomian di negara itu. Ya udah itu aja, nggak ada lagi. Dan di hari itu lahirlah konsep yang bernama fiat money. Fiat money adalah bahasa Latin yang berartikan let it be done atau terjadi saja. Ya udah, terjadi saja. Jadi fiat money adalah uang yang sekarang kita gunakan.
kertas alat tukar yang tidak di-back oleh apapun, hanya dengan kepercayaan. Kenapa tiba-tiba Amerika bilang kalau dia mau cetak uang tanpa di-back oleh apapun lagi? Karena Amerika ini sebenarnya sudah terdesak dengan negara-negara lain yang selalu mempertanyakan kenapa Amerika ini bisa kaya banget ya. Duitnya nggak habis-habis bro. Sebenarnya dia ini cetak uang pakai apa sih? Kok mereka kaya banget ya? Jadi ya mereka mencetak uang modal angin ini bukan dari tahun 1971. Tapi udah sejak lama. Tapi baru diungkapkan pada tahun 1971. Tapi baru ngakunya pada tahun 1971. Jadi mereka bisa cetak uang sebanyak-banyaknya. Pokoknya seberapapun yang mereka mau. Sama kayak materi yang aku share di Bit Academy. Semakin banyak uang yang beredar, semakin apa teman-teman? Ya benar sekali, inflasi. Kenapa ini sebahaya itu? Karena Amerika adalah World Reserve Currency atau mata uang dunia. Kita beli apapun itu aslinya pakai dolar. Kamu beli pentol di depan rumahmu aja emang sih pakai rupiah, tapi mereka beli bahannya pusatnya itu import menggunakan dolar. Jadi negara lain susah-susah cari emas biar bisa cetak uang, tapi malah Amerika mencetak uang modal angin. Ya kalau negara-negara timur kayak Zimbabwe cetak uang modal angin ya nggak ada pengaruhnya untuk kita. Mereka cetak uang modal angin juga negara mereka yang hancur karena hyperinflasi. Tapi kalau Amerika yang kena hyperinflasi, nanti satu dunia bakal kena dampaknya. Karena US dollar adalah mata uang dunia. Oleh karena itu sekarang negara-negara ini sedang mencetak uang besar-besaran, terutama saat pandemi COVID-19. Saat pandemi COVID-19, mereka cetak uang banyak banget dalam satu tahun. Dalam tahun 2020 sampai 2021, mereka mencetak uang 40% peredaran uang yang sekarang. Jadi peredaran uang yang sekarang 40%-nya itu dicetak pada tahun 2020 sampai 2021 dengan alasan pandemi. The Fed sudah mencetak uang dari tahun 1913, tapi 40% dari keseluruhan uang yang mereka cetak dicetak pada tahun 2020 sampai 2021 dalam 12 bulan, dalam satu tahun. Yang pastinya kata orang-orang ini masalah sih. Nah makanya kalau kalian lihat di zaman sekarang inflasi itu di mana-mana besar-besaran lah pokoknya terjadinya. Karena uang kertas tidak di-back oleh apapun lagi. Jadi bank sentral bisa mencetak uang tanpa di-back oleh apapun lagi. Ya oleh karena itu aset-aset seperti saham, kripto naiknya gila-gilaan banget. Ya karena inflasi. Makanya di tahun 2020 sampai 2021 harga Bitcoin itu melonjak sekali. Bukan harga Bitcoinnya yang naik sih katanya, tapi nilai mata uangnya yang turun akibat peredaran uang yang terlalu banyak di tahun itu. Makanya kalau kalian lihat di tahun 2021 atau 2023, 2022, para investor saham, investor kripto itu banyak yang menjadi kaya mendadak. Karena naiknya waktu itu gila-gilaan banget. Kalau kita ngomongin barang di sekitar kita, itu naiknya gila-gilaan banget karena inflasi. Contohnya kayak motor deh, Vario gitu misalnya. Dulu harga Vario kayaknya nggak sampai 20 juta sih, tapi sekarang bisa sampai 25 juta bro. Itu karena inflasi. Nilai mata uangnya yang turun, bukan nilai motornya yang naik. So gimana? Udah ngerti sekarang tentang sejarah uang kertas? Jangan capek dulu ya mempelajari cryptocurrency. Ya karena di video selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu cryptocurrency dan apa itu Bitcoin. Jadi itu adalah topik yang menarik banget sih menurutku. Karena aku rasa kalian udah ngerti materi hari ini. Buat kalian yang belum join komunitas kita, langsung aja join sekarang ya. Link di deskripsi. Dan ini semua gratis. Kalian akan dapat news, modul-modul kripto, modul-modul self-improvement. Dan aku akan live setiap 1-3 minggu sekali. Gak cuma aku sih, ada 3 mentor yang sudah siap mengajari kalian. Dan segitu dulu video penjelasan sejarah uang kertas dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!